warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang penegakan hukum. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Tasa Marsanda dengan NIM 205710015, Tia Dwi Cahyani dengan NIM 205710016, tepatnya saya sendiri, dan Tia Maya Novrianti dengan NIM 205710017. Dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tika Meldina MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara itu sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, di mana negara ini bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan didasarkan atas hukum. Yang artinya, segala persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, ataupun kenegaraan itu didasarkan atas hukum. Tujuan negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat, yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 3. Badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman diatur dalam undang-undang. Negara kita memiliki lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 48 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4. Ayat 2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ayat keempat, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, adapun di dalam teori tujuan negara ini ada 4 fungsi negara. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, pertahanan. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. B. Pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum harus ditegakkan di suatu negara agar dapat menciptakan kedamaian serta kesejahteraan dalam negara itu sendiri. Nah, beberapa hal yang terkait dengan masalah penegakan hukum ini
Yang pertama, pelaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, masih banyak yang belum baik dan terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.